Nggih, Pak. Oke. Ya, Pak. Oh, sudah ada yang merekam. Oh, bagus. Baik. Presentasi sudah terlihat. Baik. Kita akan mencoba, kita akan mengulik ya. Belajar tentang IT governance atau singkatan kalau bahasa Indonesianya ya tata kelola teknologi informasi. Istilah tata kelola teknologi informasi sendiri mulai populer itu baru sekitar tahun 90-an. Itu di dunia ya, di dalam dunia riset. Sedangkan di dalam dunia aplikasi di Indonesia baru sekitar tahun 2000-an mulai orang itu punya kepedulian ya tata kelola itu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya tata kelola itu apa sih? Apa sih? Ya. Kalau kita bicara tata kelola, itu ada 3 hal ya, atau 3 kata yang relatif mirip, yaitu manajemen, government, dan governance. Ya. Ada 3 istilah yang sama-sama kalau diterjemahkan biasa, ya mengelola, manajemen itu ya mengelola, government ini juga mengelola, tetapi lebih kepada pemerintahan. Kalau governance ini adalah tata kelolanya. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas itu ada di yang bawah ini, governance-nya. Nah, apakah beda ketiganya? Kita lihat yang pertama tentang governance. Governance atau diterjemahkan sebagai tata kelola adalah sebuah rangkaian proses kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu. Nah, saudara perhatikan ini ya. Betapa kompleks atau luas cakupan dari kata governance. Ya. Ada proses, ada kebijakan. Kebijakan itu biasanya yang mendasari proses. Ya, toh? Kemudian ada aturan. Aturan itu yang menjaga proses bisa berjalan. Ya. Ada budaya. Budaya itu yang melatar belakangi sebuah perusahaan, gerak perusahaan secara keseluruhan, ya, dalam mengelola sesuatu. Jadi tata kelola itu luas masalahnya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang government itu relatif dikenal dengan istilah pemerintah. Apa itu pemerintah? Pemerintah itu lembaga, ya. Lembaga atau organisasi dan orang yang menjalankan tata kelola. Jadi government adalah lembaganya. Nah, biasanya lembaga ini adalah sebuah negara. Jadi yang memadai. Nah, di dalam government atau pemerintah ada tata kelola. Ya. Pemahamannya seperti itu. Nah, kemudian kata yang ketiga adalah manajemen. Manajemen adalah tindakan perencanaan, organisasi, pengambilan keputusan, dan kontrol sebuah perusahaan. Nah, dari sini, maka kita lihat bahwa manajemen itu hanyalah bagian dari governance atau tata kelola. Karena manajemen itu kan hanya perencanaan, organisasi, pengambilan keputusan, dan kontrol. Ya. Tidak bicara ke kebijakan, ya, lebih dia bicara tentang proses. Maka government adalah lembaganya, ya, kalau ini pemerintahan, di dalamnya ada tata kelola yang diterapkan, di dalam tata kelola ada manajemennya. Itu, jadi kita akan bicara yang mana tata kelolanya. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang mau komentar. Saya sambil minum enggak apa-apa ya. Ayo teman-teman juga minum juga boleh. Kalau videonya dimatikan
sambil masak Indomie kita ora ketok. Ya, silakan kalau ada yang mau komentar. Kita santai saja ya, ojo stres terus kuliah, stres sih malah bingung ya. Ini saya juga cuma pakai kaos ini mumpung di rumah boleh. Kalau di kampus enggak boleh. Nanti kalau di kampus pakai jaket aja ya toh. Jaket motor sekalian nanti pulang ke Batang, naik ke Bawang langsung ke Dieng gitu ya, Mas Kosin, Mas Widiarto ya. Boleh Pak, boleh Pak. Jiwa tenane ya. Ya. Ada komentar? Bu Haryato? Belum, Mbak. Belum, oke. Cukup bisa memahami ya. Sekali lagi, apa beda government dan manajemen adalah government pemerintah, itu lembaganya, yang mengelola tata kelola, atau yang memiliki tata kelola, dan di dalam tata kelola itu akan ada beberapa manajemen. Ya, maka kita sekarang akan bicara tentang tata kelola, dan khususnya lagi adalah tata kelola teknologi. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang tata kelola dengan tata pemerintahan, nah ini kita ke sini dulu. Tata kelola pemerintahan ya, pemerintahan itu biasanya gabungan dari organisasi politik, organisasi bisnis, dan juga korporasi. Ya. Nah, masing-masing kelompok ini mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Nah, saudara juga lihat di Indonesia, mana yang lebih dominan itu biasanya nanti akan menentukan bagaimanakah gerak dari pemerintah tersebut. Kalau lebih dominan di bidang politik, biasanya tidak maju-maju, karena politik ini serba sumir, ya. Orang pati cetok sadong sing dikarepke apa, ya. Dan biasanya politik ini akan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kekuasaan dan kelompok. Nah, kalau satu pemerintahan itu organisasi bisnis lebih dominan, biasanya ini akan menjadi negara kapital. Ya. Yang jadi presiden, yang jadi pemimpin biasanya orang-orang bisnismen. Ya, seperti Amerika. Itu kalau toh tidak bisnismen, ya seperti siapa? Obama ya. Obama itu bukan bisnismen. Obama itu juga orang enggak kaya banget. Tetapi dia mempunyai backing, ya, bisnismen, ya, backing orang bisnis. Jadi dari dorongan itu dia bisa maju. Ya. Nah, ada lagi dari korporasi, ya, gabungan, ya, seperti Obama itu sebenarnya juga korporasi. Itu nanti akan menentukan geraknya. Cina itu nyaris akan masuk ke bisnis. Tetapi presidennya cukup waspada sehingga mengembalikan, mencegah untuk ke organisasi bisnis yang dominan dan mengembalikan ke tata pemerintahan semula yang komunis nasionalis itu sebenarnya. Ya mungkin saudara dengar juga baru-baru ini tentang seorang pebisnis teknologi informasi di Cina yang cukup populer, yang menguasai mayoritas bisnis dan teknologi yang berbasis teknologi informasi, ya, seperti Alibaba dan segala macam itu. Siapa namanya, Mas? Siapa ya tokoh ya? Yang juga mencetuskan toko tanpa penjaga, ya. Dan terakhir dia mengungkapkan sistem keuangan
yang transparan seperti Bitcoin yang akan menggantikan sistem keuangan di Cina. Nah, dia sudah mengatakan seperti itu. Nah, perkataan itulah yang kemudian membuat orang ini lalu seperti diburu. Siapa yang namanya? Jack Ma ya. Nah, seperti diburu, sehingga untuk beberapa waktu orang ini tidak pernah terlihat beritanya. Beberapa orang berpikir, wah ini sudah mati orang ini. Nah, ternyata tidak mati ya, masih hidup. Masih hidup, tetapi ide dia akan merevolusi sistem keuangan ini betul-betul akan mengubah wajah dari Cina. Nah, mengubah dari dasarnya nasional Cina komunis nasionalis itu. Nah, maka Xi Jinping kemudian bergerak cepat bahwa bisnis dari Jack Ma kemudian dibatasi. Ya, itu luar biasa itu ya. Jadi bagaimana seorang presiden itu betul-betul berani untuk mencegah supaya negaranya tidak tercabut dari akar budaya. Ya, nah, semoga presiden kita juga berani seperti itu ya. Baik. Nah, kalau di dalam tata kelola korporat, ya, maka ini adalah struktur dan proses untuk merencanakan organisasi. Ya. Jadi bagian dari sebuah negara tentunya. Baik. Kalau pemerintah kita juga sekarang ini karena dia mempunyai tata kelola, maka pemerintah Indonesia sudah sejak lama menggaungkan istilah good governance, ya, tata kelola yang baik. Ya. Udah sejak tahun berapa itu ya? Excellent, prima, saya lupa itu. Karena waktu itu saya juga sempat kebanjiran job ya, order untuk pelayanan prima ya. Jadi beberapa kali saya dapat undangan dari pemerintah untuk memberikan pelatihan tentang layanan prima. Saya juga nggak mudeng layanan prima itu apa. Sampai dengan kemudian berkembang terus, bagaimana menata manusianya. Beberapa kali saya dapat sampai dengan ya saya tidak tahu karena ini bukan masalah istilah sebenarnya, tapi lebih ke masalah mindset. Sedangkan para pegawai negeri kita itu mindsetnya sudah beda dewi ya. Jadi ya harusnya bukan di pelatihan, tetapi lebih banyak di budaya kalau menurut saya. Yang diubah budayanya dulu. Budayanya diubah, manusianya tidak mau mengikuti budaya, manusianya singkirkan. Yang diganti adalah manusianya. Mestinya begitu. Baik, tapi upaya baiklah dan terwujud di dalam negara Indonesia ini, negara kita ini, kemudian munculnya beberapa layanan yang terpadu, ya, sehingga lebih mudah. Seperti contohnya KTP atau data kependudukan sekarang sudah begitu mudah diakses dan mudah juga kita mendapatkan kelak KTP ya. KTP kalau hilang silakan datang nanti cetak sendiri katanya. Wah, ini sudah seperti yang saya impikan dan sering saya ceritakan kepada mahasiswa saya bahwa harusnya itu nyetak KTP itu mudah ya. Nah, kalau nyetak KTP mudah, maka disiplin untuk mengubah atau mengurus kepindahan saya kira juga akan naik. Ya, jadi sekarang ada Mas Agung yang rumahnya Semarang ya, Mas Agung ya. Itu mau pindah ke mana? Wonosobo misalkan, atau mau pindah ya ke Jepara itu ya, atau ke Kudus ya biar ketularan COVID gitu. Itu bisa sampai di Kudus sudah dapat tempat tinggal, lalu ngurus KTP-nya langsung berubah
Sekarang saya tinggal di Kudus, menjadi warga Kudus. Nah, saat itulah warga Kudus yang kemarin kehilangan banyak, tambah satu, namanya Agung Faisal. Setidaknya seperti itu bisa. Nah, dengan demikian maka data kependudukan itu menjadi akurat. Nah, kalau ngurus kepindahan saja dipersulit, bagaimana akurasi data itu bisa tercetak? Nggak mungkin. Orang pindah sana sini, ya seperti tetangga-tetangga saya ini sudah bertahun-tahun sampai pensiun tetap di sini juga, ditanya KTP-nya ternyata bukan KTP Semarang. Oh, ternyata di RT saya yang KTP Semarang itu sedikit. Lah, nanti jadi pengurus RT gimana? Ya, karena pengurus RT juga sebaiknya penduduk setempat. Itu terjadi banyak kasus-kasus seperti itu, ya. Maka dengan adanya good governance, ya, yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, sekarang kita sudah menjadi lebih mudah lah mengurus itu. Lalu munculnya KPK, ya, munculnya KPK adalah sarana untuk memonitor, ya, memonitor korupsi, ya, dana, ya, meskipun belum efektif, sekarang juga ditimpa persoalan yang pelik juga, itu wajar saja lah, karena di dalam pemerintahan itu unsur politik tidak akan pernah lepas, ya. Kita jangan mudah ikut-ikutan, jangan juga terlalu mudah menilai, nanti malah salah, ya kan? Oke. Nah, kalau kita bicara ke IT governance, ya berarti ruang lingkupnya lebih sempit lagi, ya. Apa? Ya, tata kelola, tetapi yang berhubungan dengan teknologi informasi. Di sini ada definisi dari ITGI, ya, IT Governance Internasional. IT Governance adalah tanggung jawab dari pimpinan dan jajaran direktur. Wow. Satu kalimat ini dulu aja, Mas, Mbak, ya, perhatikan. Responsibility of executive and board of directors, and consist of leadership, ya. Oh, sorry, ini dulu aja, ya. Jadi IT governance itu ada di ranahnya siapa? Ranahnya eksekutif dan pimpinan puncak, ya. Di situ ada tentang kepemimpinan, ya, struktur organisasi dan proses, ya, yang menetapkan model kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses untuk memastikan, ya, bahwa teknologi informasi perusahaan itu bisa berkembang untuk mendukung strategi dan tujuan organisasi. Wow, itu adalah IT governance. Ya, jadi hebat sekali ini. Pak, berarti kekuatannya sangat besar. Oh iya, ada di puncak pimpinan kok. Ya, tanggung jawabnya ada di puncak pimpinan. Dan ini, ya, akan mengubah pula struktur organisasi serta kepemimpinan. Jadi bentuk organisasi itu bisa dipengaruhi oleh tata kelola teknologi informasi ini. Bukan hanya proses. Selama ini kita hanya bicara proses. Tapi ini sudah saudara lihat ini, struktur organisasi. Oh, enggak macam-macam sebenarnya. Ya, maka wajar juga kalau orang yang menjadi pimpinan di TI ini berpotensi untuk menjadi pimpinan di perusahaan itu. Ya. Karena apa? Karena tata kelola TI itu tanggung jawabnya
eksekutif. Tak balik sekarang, tak balik. Nah, kalau eksekutifnya tidak mudeng, Pak. Nah, eksekutifnya tidak mudeng terhadap TI, nggak banyak bicara tentang TI. Nah, ya sudah, itu berarti itu adalah sebuah tanda bahwa perusahaan tersebut belum menerapkan tata kelola TI yang baik. Sederhana banget. Silakan kalau ada komentar dari definisi ini. Kalau saya lanjutkan dengan definisinya dari Van Grimbergen, ya, as the organizational capacity, ya, kapasitas organisasi yang dikelola oleh board eksekutif manajemen. Nah ini lagi, ya toh, pimpinan puncak, ditambah lagi manajemen TI, ya, ditambah manajemen TI untuk mengendalikan formulasi, ya, cara dan implementasi TI strategis dan juga cara untuk meyakinkan bagaimanakah TI dan bisnis bisa selaras. Nah, di sini ada sedikit dikotomi, ya. Di sini ada dikotomi TI, ada bisnis. Ya, jadi sepertinya ada dua gitu. Tapi ensure the fusion. Nah, jadi untuk meyakinkan peleburan. Ya, ini bagi saya tidak kaget, karena memang dalam perkembangan teknologi informasi, terkadang teknologi itu hal yang terpisah dari bisnisnya. Lebih penting bisnis atau lebih penting teknologi? Jawabannya lebih penting bisnisnya, ya kan? Sehingga dalam kondisi seperti itu teknologi akan dikesampingkan. Gosip lah. Nah, ngelola seperti ini perlu enggak pakai sistem? Oh loh, dieling-eling, dicatat iso-iso. Nah, teknologi tidak akan dipentingkan. Ya, yang penting adalah bisnisnya. Nah, tetapi kalau kita lihat di masa pandemi ini, saudara-saudara, mulai terlihat, ya kan, bahwa bisnis nggak bisa berjalan tanpa adanya teknologi. Ya. Jadi ini sudah merupakan fusion, ya, penggabungan antara teknologi dengan bisnis. Sudah tidak lagi memisah-misahkan mana bisnis, mana teknologi. Nah ini definisi dari Van Grimbergen seperti itu. Ya, berangkat dari satu kenyataan bahwa orang mendikotomikan bisnis dengan teknologi informasi, maka Van Grimbergen mempertegas, ya, bahwa ini adalah penggabungan, meyakinkan meleburnya TI dengan bisnis. Hampir sama dengan yang di atas, tetapi kalau di atas lebih luas lagi karena di situ bicara tentang leadership dan struktur organisasi, ya, bukan hanya TI dan bisnis itu sendiri. Meskipun bicara tentang bisnis, sebenarnya ya bicara organisasi juga sih. Ada lagi definisi dari Weil and Woodham, specifying the decision right and accountability framework, ya. Menspesifikasi hak membuat keputusan dan kerangka kerja yang transparan, ya, untuk mengencourage perilaku penggunaan teknologi informasi. Ini lebih spesifik ke penggunaan teknologi informasinya saja, ya. Ini kalau Woodham. Nah, kalau saya memang lebih menyenangi yang paling atas ini, ya, dari ITGI ini, ya. Skopnya akan lebih luas, bukan hanya penggunaan TI, ya, bukan hanya itu. Karena nanti penggunaan TI sudah tidak akan
tersadari lagi. Baik, nah kalau ada tata kelola TI, lalu tadi juga ada istilah manajemen TI. Nah ini mana manajemen? Nah ini ada manajemen TI. Nah, manajemen TI itu apa? Ya kita definisikan di sini. Bahwa manajemen TI ini lebih fokus pada bagaimana menyediakan layanan dan produk TI bagi internal perusahaan saat ini. Internal perusahaan saat ini. Ya. Sedangkan tata kelola lebih luas, fokus pada bagaimana merencanakan dan mengimplementasikan teknologi untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa datang, ya, dan kebutuhan pelanggan eksternal. Nah, kita lihat, kalau manajemen TI fokusnya ke internal dan saat ini, maka tata kelola adalah ke internal dan eksternal serta masa yang akan datang, bukan hanya masa sekarang. Ya, ini tata kelola. Kita lihat teman-teman, saat ini mulai banyak perusahaan kalau saya katakan berguguran sih enggak, tapi bertransformasi. Ada sih yang gugur tutup, itu ya ada. Tetapi yang tutup biasanya adalah yang tidak mempunyai basis teknologi informasi yang kuat. Kalau mempunyai basis teknologi yang kuat, tidak akan ada masalah. Ya. Giant runtuh, ya. Matahari belum, tapi sebenarnya enggak. Matahari ini sudah mulai ngap-ngap juga sebenarnya. Ya. Sebentar lagi runtuh, iya. Bagaimana Pak dengan Indomaret, Alfamart? Nah, kemarin ada yang buruh mau memboikot Indomaret. Indomaret mau diboikot ya enggak apa-apa. Wong enggak mungkin, ya. Kenapa tidak mungkin? Nah, yang rugi ya nanti banyak sekali. Ya, jadi itu buruhnya itu ngawur itu ngomongnya. Ternyata buruhnya enggak pernah belanja juga di Indomaret. Nah, kalau diboikot ya enggak mungkin karena ini sudah menjadi bagian masyarakat. Kita lihat berita Giant runtuh, Matahari juga mulai berguguran, tetapi saat setiap tahunnya Indomaret dan Alfamart malah membuka toko baru dan keuntungannya setiap tahun itu naik. Ya. Nah, kenapa? Ya, karena dia lebih banyak efisiensi yang dilakukan. Toko yang lebih kecil, menjual barang yang pasti laku, ya kan? Nah, bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Karena dia punya infrastruktur teknologi yang cukup kuat. Ya. Bagaimana seorang karyawan toko tidak lagi terjebak pada satu pekerjaan untuk memonitor barang? Enggak perlu itu. Ya. Karena memonitor barang sudah dilakukan oleh sistem. Kalau ada yang mencuri, Pak, yang mencuri sudah ada CCTV. Sekarang nggak ketangkepnya besok ya tetap diurus, bisa itu. Ya. Nah, maka kita lihat di dalam setiap toko-toko itu penjaganya ya sedikit. Nah, penjaga itu pun ngerangkep dengan tukang bersih-bersih, ya kan, ngepel, ngelap-ngelap kocok, noto barang. Nah, itu udah dilakukan juga, kasir. Ya, orang itu efektif dan efisien itu. Ya. Coba toko-toko biasa, waduh, masih harus banyak pekerja untuk noto, untuk ngitung stok. Di toko-toko itu enggak perlu, karena dia sudah mempunyai sistem untuk itu. Mereka tidak perlu berpikir barangnya habis atau tidak, karena sudah ada yang mengontrol. Begitu barang mau habis, pasti dianterin. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai arsitektur teknologi yang kuat, itu akan lebih mudah bertahan saat ini. Ya, faktanya memang begitu. Maka perusahaan-perusahaan ini kita sinyalir sebagai atau kita kelompokkan sebagai perusahaan-perusahaan yang memang sudah mempunyai tata kelola yang baik. Banyak
sekolah perguruan tinggi yang bingung saat pemerintah mengatakan tidak boleh sekolah tatap muka. Nah, tetapi sekolah-sekolah yang mempunyai infrastruktur teknologi informasi baik tidak akan terlalu mempermasalahkan. Nah, untungnya Pak Menterinya dari Gojek. Ya, saya juga nggak membayangkan kalau Pak Menterinya itu bukan dari Gojek. Pasti menghadapi pandemi ini nanti disuruh berdoa saja kita. Saya yakin cuma suruh berdoa, berharap kita selesai. Nah, untungnya itu dari Gojek. Sehingga dengan begitu cepat, kementerian lalu menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk menyelesaikan. Termasuk salah satunya adalah sumbangan kuota. Itu istimewa sekali itu. Ya, saya kalau melihat geraknya dari Mas Menteri ini ya lumayan keren juga ya. Karena dia sudah sangat paham dengan teknologi ini. Sehingga dengan menghadapi pandemi ini secara kebijakan dia sudah bagus. Hanya ya kita sebagai yang mungkin belum terbiasa harus membuat satu penyesuaian ya. Nah, ini seperti kita kuliah dengan cara seperti ini, tapi saya kira saudara sekarang mulai nyaman lah karena saudara-saudara ini kan kelompok milenial juga ya kan. Wah ya Pak, ini kita dari rumah, saya juga belum mandi nih Pak, tapi kan kameranya nanti nongol sebentar terus tak matiin atau saya blur sebentar gitu. Oh tidak apa-apa ya. Ya kalau saya sudah mandi ini, hanya saya pakai kaos karena ini Semarang kok panas terus ya, saya tidak tahu ini. Ya itu tentang manajemen dan tata kelola. Nah ini kalau ingin lebih jelas bagaimanakah perbedaan antara manajemen TI dengan tata kelola TI dari berbagai parameter. Ya, tadi kita lihat dari ruang lingkup IT governance lebih luas. Mekanismenya, kalau TI itu hanya masalah ngurusi departemen TI-nya saja. Ya. Tapi kalau IT governance berarti ngurusinya adalah korporasi. Ya, menyeluruh. Keputusan TI-nya, kalau di manajemen TI, maka keputusan adalah keputusan yang spesifik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu. Sedangkan tata kelola TI, keputusannya adalah bersifat korporasi yang akan mengubah atau berdampak kepada perusahaan itu secara atau organisasi itu secara keseluruhan. Fokusnya, kalau manajemen TI itu hanya fokus pada proses internal. Sedangkan kalau tata kelola teknologi, fokusnya pada proses eksternal ya, dan internal. Ya, eksternal dan internal. Lalu orientasinya, kalau manajemen TI hanya saat ini dan jangka pendek, kalau tata kelola informasi adalah berjangka panjang. Dilihat dari objek keputusan, IT manajemen hanya keputusan yang dibuat itu. Ya, tetapi tata kelola ada membicarakan tentang siapa dan bagaimana membuat keputusan. Siapa dan bagaimana membuat keputusan. Kalau manajemen TI hanya keputusan itu sendiri. Lalu proses implementasinya, manajemen TI dapat di-outsourcing-kan. Iya, sekarang itu paling mudah outsourcing. Praktis, tidak perlu manusia banyak, tidak perlu belajar banyak. Nah, tapi kalau tata kelola tidak bisa di-outsourcing-kan. Mengapa tidak bisa, Pak? Karena tata kelola termasuk menata organisasi itu sendiri. Masa kita mau dikelola oleh orang lain? Nggak mungkin. Ya. Kemudian dari personelnya, ya penanggung jawabnya. Kalau manajemen TI, siapa yang bertanggung jawab? Ya manajer TI itu. Sedangkan kalau tata kelola, dewan direksi. Dewan direksi. Ya. Ya, itu adalah perbedaan antara manajemen TI dengan tata kelola TI. Ya, ini gambarannya saja. Bagaimanakah perbedaan manajemen TI dengan tata kelola TI. Ya, tata kelola ada di sisi luar, ya.
ke arah masa depan dan berorientasi ke eksternal, sedangkan IT Management lebih mengurusi internal dan persoalan-persoalan masa kini atau jangka pendek. Silakan kalau ada teman-teman yang mau komentar atau bertanya. Ada? Belum ada? Baik. Saya lanjutkan. Mengapa butuh tata kelola TI? Ya, kita mulai dari kalimat yang kedua ini. Mengapa butuh tata kelola TI? Maka kita harus merefleksi sejauh mana kita punya ketergantungan terhadap teknologi informasi. Kalau kita merasa bahwa kita sangat tergantung, wah, berarti kita masuk ke tata kelola. Kita butuh tata kelola. Tetapi, kalau tata kelola ini hanya sebatas digunakan sebagai alat efisiensi, barangkali memang tidak butuh tata kelola. Nah, perhatikan. Kita bisa refleksi juga ke tempat lingkungan kerja teman-teman semua. TI untuk apa fungsinya? Sebagai alat efisiensi atau lebih dari itu? Nah, kalau hanya sebagai alat untuk efisiensi pekerjaan bisa disingkirkan, maka memang belum butuh tata kelola itu. Maka tadi di awal saya juga sudah katakan, konsep tentang IT governance muncul tahun 90-an. Tetapi di Indonesia sendiri, implementasi dari IT governance itu baru muncul di sekitar tahun 2000-an. Itu pun hanya bagi perusahaan-perusahaan yang besar. Sekitar tahun 2000 berapa? Saya juga udah lama ini, 2005-an mungkin atau 2007. Saya ikut kursus tentang IT governance. Itu temennya direktur perusahaan besar BUMN. Jadi BUMN itu banyak, tetapi ini hanya perusahaan-perusahaan yang besar seperti Telkom, Indosat, Kimia Farma. Itu yang ikut pelatihan dengan saya. Sedangkan saya waktu itu mewakili pribadi, tidak mewakili Udinus ya, karena kalau Udinus ditanya ya TI-nya waktu itu untuk apa ya belum tahu. Nah, mungkin hanya untuk efisiensi saja. Oke. Nah, sebaliknya, teman-teman, kalau ketergantungan pada informasi dan pengetahuan itu sudah sangat tinggi, ya, ketergantungan kepada penggunaan TI itu sangat tinggi, maka tata kelola itu mutlak diperlukan. Ya. Nah, ini sinyalnya seperti itu. Untuk teman-teman yang ikut kuliah ini, saya pikir teman-teman sudah masuk eranya milenial mestinya ya. Jadi secara pribadi mestinya teman-teman ini punya ketergantungan terhadap teknologi ini. Ya. Nah, persoalannya apakah di dalam perusahaan itu atau dalam organisasi itu lalu teknologi ini juga menjadi sesuatu yang pokok? Mungkin bisa tidak. Ya, mungkin bisa tidak. Nah, kalau satu perusahaan ini sudah memanfaatkan teknologi informasi ya, dan tata kelola menjadi penting, maka teknologi informasi memang diharapkan bisa memberikan solusi dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, sesuai anggaran. Ya. Menguasai dan menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan, bukan hanya sekedar digunakan dan ternyata malah over budget, ya, over cost, ya, malah over cost, ya, tidak menghasilkan keuntungan, ya karena tata kelolanya nggak bagus, mengketok keren gitu misalkan, oh ya itu tidak benar, ya tidak harus keren, tetapi pas, dan tetap menghasilkan keuntungan, penggunaan teknologi yang menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga adalah juga di samping meningkatkan
efisiensi, maka juga mempunyai kemampuan untuk mengatasi risiko yang mungkin. Ya. Itu kalau kita menerapkan teknologi. Contoh risiko itu apa? Ya teman-teman juga tahu, ada banyak berita tentang bocornya data. Ya itu kita nggak perlu resah. Kalau Udinus ada kebocoran data, enggak Pak? Saya yakin ada juga. Ya, sekitar bulan Maret itu dulu pernah rame-rame. Pernah kita diperingatkan juga oleh pihak lain. Lah terus gimana itu? Lah namanya maling itu kan harus pinter Mas. Ya toh? Maling itu ya akan selalu bergerak untuk mencari. Nah, yang penting kita tahu kalau kita kebobolan. Tapi kita sudah mengamankan data apa yang kira-kira hilang. Nah, ini kalau kita punya tata kelola yang baik, maka risiko-risiko seperti itu sudah dirumuskan, sudah dipikirkan penyelesaiannya. Maka di dalam bicara tentang atau kuliah tentang IT governance, nanti kita juga akan sedikit membahas tentang manajemen risiko atau risk management. Ya, karena kalau tidak seperti itu ya bukan TI itu namanya. Nah, risiko itu bukan hanya kehilangan data, teman-teman. Risiko itu ya lebih banyak hal lagi sebenarnya. Apa misalkan ya apa ya? Keamanan yang lain lah. Karyawan yang mencuri uang, nah misalkan begitu. Atau orang lain yang mencuri, ya toh. Atau kalau kita bicara berbisnis di dunia jual beli, maka ada pembeli yang ngemplang. Nah, itu semuanya sudah bisa dipantau dengan teknologi. Tadi saya sudah singgung, Pak, itu Indomaret pegawainya cuma sedikit. Kalau mencuri, ada orang mencuri barang kan bisa. Oh bisa, sangat bisa. Mengapa tidak? Nah, terus gimana Pak? Rugi toh? Ya udah. Serahkan ke CCTV, maka CCTV dipasang di beberapa tempat strategis, ya kan? Nah, tidak perlu ketahuan sekarang, jadi pencurinya itu juga enak-enak aja mencuri, tetapi kan terekam. Nanti lain waktu dengan bukti rekaman, dan itu sudah ada di dalam undang-undang, ya, bahwa dengan bukti rekaman kita sudah bisa sudah dianggap itu sebagai sebuah bukti, ya, untuk pengadilan. Nah, maka tidak perlu saat itu diseneni, dikepruin, tidak perlu. Tetapi lain waktu, ya toh. Bu, Mas, Mbak, nih saya punya kamera CCTV pada waktu tanggal sekian, jam sekian, Ibu masuk di tempat saya, toko saya, Ibu mengambil ini buktinya. Nah, itu kan bisa. Sekarang silakan Ibu menyelesaikan ke kepolisian. Selesai masalahnya. Ya kan? Dan itu lebih manusiawi daripada terus kemudian digebuki rame-rame, sing malingnya mati, barangnya hilang juga. Nggak kembali. Malah susah, ya. Oke, mungkin ada komentar, silakan. Sampai di sini. Bu Haryatun, Mas Agung, Mas Nur Setiawan, Muhammad Kosim, Muhammad Gliono, Christian, Widiarto, Nur Syahrani. Siapa lagi ya? Wah, Google Meet ini rawuh kabeh ya. Widiarto. Ya, kok cuma sedikit ya? Memang segitu. Agung Faisal, Haryatun, Heri Ardianto. Heri Ardianto. Oh ya, memang cuman ya. Kan ada yang mau komentar? Ada? Belum? Oke. Saya lanjutkan. Nah, kalau kita mengabaikan tata kelola, apa yang terjadi? Ya, ini bisa mengalami kerugian bisnis, bisa mengurangi reputasi, bisa melemahnya kompetisi, ya toh, mengurangi daya saing. Ya. Lalu tenggang waktu yang terlampaui. Apa ini tenggang waktu yang terlampaui? Jadi ya contoh ini
barusan sarapan jadi karena barusan sarapan jadi kaitannya dengan sarapan saja kalau saya roti ya toh, saya sarapannya roti. Tenggang waktu yang terlampaui, kita tidak mampu mengelola barang-barang kita. Ternyata kita jualan roti, ternyata hari ini banyak roti yang sudah expired. Laku enggak itu barang? Pasti tidak, ya kan? Kalau dipaksakan dijual, nanti orang menjadi sakit, lebih berabe lagi kita. Nah, rugi kan? Ya, rugi karena kita menyimpan barang sampai batas expired. Nah, bagaimana kita mengontrol expired itu? Nah, itu. Kalau kita secara manual akan kesulitan. Teknologi bisa membantu. Tapi ya bukan hanya membantu mencatat, tetapi juga akan diiringi dengan bagaimana kita menata barang itu. Sehingga kita tahu mana yang expired, tinggal berapa, kapan kita harus kembalikan. Ya. Karena setiap perusahaan itu perusahaan atau produsen sebenarnya memfasilitasi expired itu. Ya, di Indonesia juga sudah ada. Saudara mungkin pasti bertanya juga, ada toko roti. Ini ada roti banyak sekali. Apakah roti ini akan laku semua? Jawabannya pasti tidak. Ya, pasti tidak. Jadi dalam satu hari pasti akan ada roti yang dianggap expired. Nah itu kemana? Wah, ternyata sekarang ada organisasi Mas yang secara aktif menerima barang-barang seperti itu. Daripada barang-barang atau roti-roti itu lu buang karena expired, karena kalau barang expired dijual akan bermasalah, maka lebih baik sebelum expired berikan ke saya. Untuk apa? Nanti saya ambil, akan saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sisi lain, ya banyak orang itu yang kelaparan. Nah ini ironisnya kan, di sisi lain orang kelaparan, tidak bisa makan, sisi lain orang buang-buang makanan. Nah, maka ada organisasi yang menjadi penghubung ini. Supaya roti-roti yang akan expire itu bisa segera ditarik, lalu dibagikan kepada orang-orang yang kelaparan itu. Jadi klop, ya, tidak mubazir. Ya, itu tentang tenggang waktu. Juga tenggang waktu yang lain adalah tentang pengiriman barang, misalkan, ya. Ya, saudara beruntung punya dosen seperti saya. Waduh. Saya waktu di Jakarta ini mengelola, saya kerja di satu perusahaan saniter dan mengelola penjualan untuk proyek. Nah, ternyata proyek-proyek itu kalau pesan barang itu banyak Mas, ratusan, ribuan ya. Tetapi sayangnya mereka itu enggak punya gudang. Jadi kalau dia itu minta dikirim itu ya sedikit-sedikit. Itulah pekerjaan profesional memang seperti itu. Jadi dia sudah mempunyai time schedule ya di dalam project management mereka bahwa pada hari ini sudah saatnya saya memasang barang misalkan kloset dan hari ini saya bisa masang 40. Maka saya hanya menyediakan tempat itu sedikit ya. Nah, berarti hari ini harus tersedia 40 kloset dan semuanya harus terpasang. Kalau kurang dari itu, waduh rugi saya. Karena akan banyak petugas atau pegawai saya nganggur. Dan waktu penyelesaian bisa mundur. Ya. Kalau barangnya kelebihan, ya udah, hari ini kamu butuh 40. Gimana kalau tak kirim 80 sekalian untuk besok? Oh jangan, mau disimpan di mana? Karena saya tidak punya gudang. Nyewa gudang mahal. Nah, jadi biasanya proyek itu nerima barang pagi, langsung kirim selesai, pasang selesai semua sore. Itu selalu seperti itu. Nah, untuk memantau waktu pengiriman itu menjadi penting. Ya. Apalagi biasanya proyek-proyek seperti itu menggunakan penalti. Ya. Kalau telat 1 hari denda berapa? 100 juta misalkan. Telat 2 hari 150 juta. Misalkan seperti itu. Ya, jadi karena
ketatnya waktu ini ya untuk mereka, lalu perlu seperti itu ya. Jadi saya dulu ya selalu pegang itu, saya punya deretan catatan kapan saya harus ngirim, berapa jumlahnya, kemana, itu sudah harus itu. Barangnya apa ya toh. Waktunya kirim ternyata barangnya nggak ada, belahi lagi ya toh. Saya harus cari seluruh Indonesia, saya kumpulkan ya, karena kalau tidak akan terkena penalti itu. Nah, itu tenggang waktu. Yang ketiga adalah efisiensi, itu sudah pasti. Ya, efisiensi sudah pasti akan terpengaruh kalau kita mengabaikan tata kelola. Tetapi juga mungkin nggak kerasa. Nah, kenapa nggak kerasa? Karena kita tidak pernah mengukur. Ya, gimana kita merasa dirugikan kalau kita tidak pernah mengukur. Nah, ini celaka banget. Ya, sama halnya seperti kita mempunyai atau mengelola data, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa data kita itu sudah dilongok, ya, di-copy orang. Nah, itu sebenarnya kan kita kehilangan. Tapi karena tidak punya mekanisme bagaimana untuk mengontrol kehilangan data, karena datanya faktanya nggak hilang, Pak. Cuman ada orang yang harusnya nggak tahu jadi tahu, kan gitu. Sama aja itu hilang. Nah, karena kita tidak punya mekanisme, ya mungkin senang-senang saja, kan gitu. Oke. Yang keempat, nah ini teknologi faktanya banyak menghasilkan inovasi, ya toh, layanan, ya, dapat menghasilkan proses yang baru, yang lebih menguntungkan, yang bisa memberikan nilai yang lebih dari konsumen, ya, dari nilai yang lebih atau mungkin proses atau model bisnis yang baru, yang lebih menyenangkan konsumen, itu juga akan memberikan keuntungan. Kalau kita tidak mempunyai teknologi itu, kita tidak mampu untuk melakukan perubahan itu, menawarkan nilai-nilai yang baru, ya akhirnya kita tidak akan dilirik lagi. Ya. Itu akibat dari pengabaian tata kelola teknologi. Nggak dipercaya, ya. Ini bank punya komputer kok datanya tidak akurat. Nah, contoh, kemarin beberapa bank, ya, bank apa ya itu yang ada seorang tukang tambal ban apa itu yang kehilangan 30 juta misalkan. Loh, kok bisa? Ya, kok bisa kehilangan sampai 30 juta? Nah, ada nggak data rekodnya, ya, catatan transaksinya? Ya, kapan itu ada, kapan tidak? Ya, ternyata di datanya mereka memang tidak ada. Loh, kok lucu? Nah, padahal orang itu yakin pernah punya. Nah, ini nanti harus bisa dibuktikan. Ya, rawan dengan bank yang sekarang itu pun rawan memang. Rawannya apa? Kita punya buku tabungan. Tapi lihat di dalam buku tabungan ada catatan bahwa data yang benar adalah yang ada di dalam bank, bukan yang ada di dalam buku tabungan saudara. Nah, kalau data di dalam bank ini sudah dimanipulasi, Anda tidak tahu yang benar mana, yang di dalam bank. Oh, ini memang rawan. Perbankan di Indonesia itu rawan. Nah, sekarang mulai terlihat kejadian-kejadian seperti itu. Saya pun pernah mengalami itu. Ya, ini kok uang saya kok ada yang ngambil ya. Saya tanya siapa yang ngambil? Ya, kantor saya kan biasanya ngambilin duit saya ya untuk misalkan koperasi itu. Koperasi, enggak Pak, kan enggak punya utang. Oke. Kampus, apa ada yang saya kelebihan honor? Enggak Pak, enggak ada. Nah, ini siapa yang ngambil? Waduh, siapa ya? Taneng baik. Ternyata bulan berikutnya ada yang store. Tak tanya lagi, kampus, kamu store duit? Enggak ada Pak pembayaran. Emang apa? Enggak ada ya? Saya tanya yang lain lagi, kamu memberi saya? Enggak ada Pak. Teman-teman yang berpotensi nyumbang saya misalkan. Enggak Pak. Nah, dari mana itu? Wah, ya sudahlah. Kemarin kehilangan 500, sekarang ketambahan 500. Enggak Bu. Ya. Nah, itu contoh. Bagaimana sebenarnya sistem perbankan pun bahaya juga. Ya. Baik. Ada lagi mungkin komentar dari teman-teman sampai di sini dulu. Sebelum saya lanjutkan. Ada? Sebelum saya lanjutkan manfaat tata kelola
Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Manfaat tata kelola. Ya, ini lebih rinci ya. Mengatur penggunaan TI dan memastikan kinerja. Nah, ini yang saya katakan tadi, menggunakan teknologi itu mahal. Itu pasti. Teknologi itu mahal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi yang pas sehingga akan menguntungkan. Itu yang penting. Bisnis orang untung. Yang menguntungkan, tapi menguntungkan dengan adanya teknologi. Ya. Bahkan dengan teknologi ini memberikan keuntungan yang lebih. Wow, itu istimewa. Itu yang diharapkan. Nah, maka yang pertama adalah memastikan kinerja dari TI sesuai dengan fokus utama yang didefinisikan atau dirumuskan oleh perusahaan. Itu utamanya seperti itu. Ya, ini beberapa contoh bisnis yang sudah mempunyai ketergantungan TI yang sangat tinggi, ya, seperti penerbangan, perbankan. Ini perguruan tinggi saya beri tanda tanya ya. Oh, apa ya kadang enggak juga ternyata ya. Meskipun dari pendidikan tinggi kementerian itu sudah dipastikan ya bahwa setiap perguruan tinggi itu harus menyetorkan datanya, dan sekarang ada lagi transparansi dari kementerian bahwa seseorang itu bisa melihat dalam-dalaman dari perguruan tinggi dari halaman web dia. Wow, pengen tahu bagaimanakah kinerja dari program studi Magister Teknologi Informasi Udinus, tahu siapa dosennya, berapa banyak dosennya, berapa banyak mahasiswanya, berapa banyak yang lulus, berapa banyak yang dongkrok, berapa lama lulus, lama studinya, bisa terlihat semua itu. Ya, itu sekarang sudah menjadi sebuah informasi yang wajib, sehingga nanti pun tidak akan ada lagi yang namanya akreditasi atau klasterisasi, tidak ada. Nanti orang tinggal melihat di dalam grafik tersebut apakah perguruan tinggi itu masuk klaster yang baik, unggul, atau tidak. Itu terlihat dari data-data yang distorkan oleh setiap perguruan tinggi. Maka menurut saya ketergantungan teknologi informasi untuk dunia perguruan tinggi itu sebenarnya juga tinggi. Ya, harusnya begitu. Apalagi di era kuliah seperti ini. Ya, ini penting bagaimana terciptanya sebuah infrastruktur pembelajaran, nanti untuk ujian, untuk bimbingan tetap menggunakan media daring seperti ini. Ini mestinya ini perguruan tinggi juga merupakan entitas yang mempunyai ketergantungan terhadap teknologi. Mestinya loh ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya atau tidak setuju, silahkan untuk nyela, enggak apa-apa loh ya. Ya, prinsip TI, ya ini prinsip dari tata kelola. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, TI seharusnya diadakan, dioperasionalkan, dan dikembangkan untuk mendukung bisnis. Ya, untuk mendukung bisnis. Yang kedua, manajemen TI harus jadi bagian dari tata kelola perusahaan. Yang ketiga, tata kelola harus melibatkan semua level manajemen. Bukan hanya bagian TI, tapi semua level. Itu tata kelola yang baik. Teknologi informasi harusnya menjadi aset strategis. Bukan sekedar efisiensi untuk mengurangi pengeluaran. Bukan. Tetapi TI harusnya menjadi bagian yang strategis. Apa maksudnya aset strategis? Mendukung atau menjadi bagian dari strategi bisnis, menjadi bagian dari strategi perusahaan. Yang kedua, menjadi atau meningkatkan atau menjadikan daya saing perusahaan itu lebih tinggi.
Wah, itu seharusnya gitu. Jadi kalau penggunaan teknologi ini tidak meningkatkan atau menaikkan daya saing, maka ini hanya sebuah rutinitas saja. Nah, dengan adanya teknologi ini kita bisa berkreasi kok, ya toh? Kita bisa berkreasi. Nah, kreasi inilah, hasil dari kreasi itulah yang akan memberikan nilai lebih. Mestinya begitu. Itu prinsip-prinsip dari tata kelola TI. Nah, ini adalah satu bagian dari Venkatraman. Bagaimanakah kita itu seharusnya berubah? Ya. Dari sebuah TI yang hanya menjadi service provider, ya, penyedia layanan, menjadi TI yang merupakan strategic partner atau rekanan strategis. Ya. Kita sudah harus mengarah ke situ. Nah, bagaimanakah perubahan yang harus kita lakukan? Yang pertama, teknologi informasi tidak hanya untuk efisiensi, tapi untuk apa? Untuk membuat bisnis lebih berkembang. Ya. Semula saya hanya jualan pakai warung, ya tentunya yang saya layani ya orang-orang di sekitar warung saya yang terdekat. Begitu saya menggunakan toko online, pakai bahasa Inggris, sedunia, ya toh, pangsa pasar saya sedunia. Apalagi saya bisa bahasa Inggris misalkan. Saya bisa punya pelanggan seluruh dunia. Ya. Maka barangnya pun kulaan ya dari seluruh dunia. Waduh, pedagang tingkat dunia. Nah, itu mengembangkan bisnis. Yang kedua, anggaran TI ditetapkan berdasarkan eksternal benchmark, jadi kebutuhan saja. Dari luar biasanya segini. Nah, harus kita ubah. Bahwa anggaran TI harus ditetapkan berdasarkan strategi bisnis. Ya, ini kalau eksternal benchmark itu kan kata orang, itu loh, kata orang. Biasanya orang itu, biasanya kantor itu, perhitungannya seperti itu. Tetapi untuk menjadikan sebuah TI sebagai salah satu rekanan strategis, maka anggaran itu harus berdasarkan strategi bisnisnya. Yang ketiga, dari TI yang terpisah dengan bisnis, diubah menjadi TI yang satu bagian. Tadi di definisi Venkatraman tadi adalah fusion istilahnya, ya toh? Satu bagian dengan bisnis. Satu bagian dengan bisnis, artinya apa? Bisnis tidak bisa berjalan tanpa menerapkan teknologi itu. Ya. Berikutnya, kalau selama ini TI dilihat sebagai pos pengeluaran atau biasa dikatakan biaya atau cost, ya, maka harus diubah menjadi TI sebagai sebuah investasi yang dimanage. Nah, kalau investasi, maka pengeluaran uang yang besar tidak akan menjadi masalah. Karena apa? Karena di kemudian hari, ya, namanya investasi kan keuntungan tidak saat ini, tapi ke depan itu kita akan memetik keuntungan yang lebih besar. Ya, maka jangan ragu. Mengapa kita keluar uang segitu banyak untuk infrastruktur teknologi? Karena ke depan. Ya. Yang berikutnya, kalau manajemen TI, ya itu memang harus orang yang ahli teknis, karena dia hanya ngotak-atik teknologi itu. Tapi ke depan, seorang manajer TI itu adalah orang yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah bisnis. Bukan hanya teknis, tetapi bisnis. Ya. Nah, ini arahnya ke situ. Maka kita lihat juga, contoh di pemerintahan Pak Jokowi ini juga sudah terjadi hal seperti ini, meskipun tidak di bidang TI, tapi di bidang kesehatan. Ya. Kita tahu Menteri Kesehatan sekarang, Pak siapa itu? Itu bukan seorang dokter, ya. Bukan pakar kesehatan. Dia adalah mantan direktur bank.
Nah, apa yang diperlukan di dalam manajemen kesehatan saat ini khususnya? Ternyata pemerintah mengatakan bukan bukan ahli dokter kesehatan, bukan, tapi mengelola seluruh sumber daya yang ada untuk mengelola kesehatan. Nah, ternyata ya sampai sekarang berjalan cukup baik. Meskipun menterinya bukan orang kesehatan, bukan dokter, tetapi mampu menggerakkan entitas-entitas kesehatan maupun non kesehatan untuk bergerak. Ya, soal seperti kasus pandemi ini kan ngeri. Ya, Presiden sampai meminta banteng raider untuk masuk ke kota Kudus. Memangnya perang mau piye? Nah, tapi ternyata dengan adanya banteng raiders dengan peralatannya yang banyak itu bisa membantu untuk melakukan disinfektan, bisa membantu untuk lebih mendisiplinkan masyarakat. Ya, jadi ya ini di luar apa pemikiran orang biasa, ya kan? Tentara kok dilibatkan dalam pandemi, wong virusnya arep perang tuh virus kok. Kalau orang nyinyir kan seperti itu, ya udah bisa. Ya. Oke, nah ini topik yang terakhir saya kira. Tapi banyak halamannya. Area fokus dari tata kelola teknologi itu ada 5. Yang pertama adalah strategic alignment, ya, penyelarasan strategi. Yang kedua sebagai yang menawarkan nilai-nilai baru. Yang ketiga untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, tetap ya itu tetap harus ada. Yang keempat adalah mengelola risiko, dan yang kelima adalah mengukur kinerja. Ya, jadi ada 5. Apa? Penyelarasan strategi. Yang kedua menawarkan nilai baru. Yang ketiga mengelola sumber daya, semua sumber daya. Yang keempat mengelola risiko, dan yang kelima adalah mengukur kinerja. Itu adalah area fokus dari tata kelola teknologi. Kita bisa bahas satu persatu. Yang pertama, menjelaskan strategi itu apa? Artinya memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan teknologi dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional teknologi dengan operasional organisasi. Diselaraskan. Jadi semua gerak organisasi itu akan menggunakan teknologi ini. Maka gerak teknologi diselaraskan dengan gerak organisasi. Tidak bisa salah satu, ya, tidak bisa salah satu. Berikutnya, menawarkan nilai apa? Fokus untuk melaksanakan proses TI agar proses tersebut sesuai dengan siklusnya, ya. Mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI memberi manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya, sehingga akhirnya TI bisa mencapai hasil yang diinginkan. Ya, jadi setelah semua dikelola, ya, dengan adanya kemampuan untuk merencanakan, memastikan manfaat yang diharapkan, lalu bisa tadi mengoptimalkan penggunaan biaya, maka TI bisa dipakai sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, salah satunya di situ adalah adanya nilai-nilai baru yang diharapkan dari organisasi. Nah, pengelolaan sumber daya ini cukup jelas, ya. Ada aplikasi, ada informasi, ada infrastruktur, ada sumber daya manusia, sumber daya barang, itu semuanya harus mampu dikendalikan oleh TI. Nah, tadi juga sudah saya singgung bahwa dengan teknologi ini maka bisa digunakan untuk mengelola risiko. Ya. Contoh kalau sekarang ini muncul isu-isu dari BMKG tentang megatrust, ya. Megatrust berapa itu 9, berapa skala Richter di pantai-pantai Jawa Timur dan berpotensi menghasilkan atau mengakibatkan tsunami sekian belas meter, ya. Itu memang kemungkinan yang akan terjadi yang kita tidak tahu kapan. Nah, kalau kita mempunyai teknologi atau sistem untuk penanganan risiko ini, maka sebenarnya saat ini sudah akan bisa diberikan gambaran. Nah, contoh saya pernah melihat sebuah paparan
dari negara Amerika, bagaimana kalau terjadi runtuhnya gunung es, ya, karena pemanasan global, maka akan ada kemungkinan runtuhnya gunung es yang di atas Kanada yang sekarang ini yang sudah dipantau itu yang paling riskan, paling berisiko. Nah, pemerintah Amerika sudah punya catatan simulasi bahwa kalau ini nanti sampai runtuh sekian, maka dalam waktu sekian menit akan terjadi gelombang. Gelombang itu semakin tinggi sehingga akhirnya akan masuk ke kota ini, lalu dengan kecepatan sekian maka akan mengakibatkan air itu sampai di sini. Nah, biasanya orang yang ada di situ ada sekian banyak, maka sudah dipastikan berapa orang yang nanti akan mati, yang jadi korban. Nah, kemudian dari situ dia membuat simulasi bagaimanakah cara penyelesaiannya kalau itu terjadi. Nah, kemudian pemerintah Amerika ternyata sudah membuat bunker-bunker, ya, di satu bukit. Nah, mengapa di bukit itu? Karena sudah diukur, ya, bahwa kalau ini terjadi, early system warning sudah berjalan, maka seluruh orang kota yang ada di daerah itu akan bergerak ke arah tertentu. Nanti sebagian akan bisa diangkut, ya, atau sebagian lagi tidak. Jadi dia sudah bisa memperkirakan yang berapa orang yang bisa diselamatkan, berapa orang yang akan tidak bisa diselamatkan. Ya, itu bencana belum terjadi itu. Kalau itu lebih bagus. Nah, mungkin saudara akan bertanya, loh Pak, mengapa kok tidak semuanya selamat? Memang tidak bisa. Ya, tidak semuanya bisa selamat. Tapi yang penting adalah yang tidak selamat itu sudah diperkirakan. Daripada kita tidak mempunyai perencanaan sama sekali. Ya, ternyata sudah membuat bunker di beberapa bukit, ya kan? Terus kemudian dia sudah mensimulasikan bahwa orang-orang itu harus lari ke arah mana, naik gedung yang mana yang akan bisa selamat, itu sudah diperhitungkan semua, ya. Itu yang namanya risk management. Sehingga kalau itu terjadi, skenario tersebut akan dijalankan, ya. Oke. Kepencet apa tadi kok malah metui? Saking semangatnya gitu ya. Oke, ya, sorry ya, bisa salah pencet. Oke, itu risk management. Selanjutnya lagi pengukuran kinerja. Nah, ya,
pengukuran kinerja. Ya, sekarang sangat penting ini pengukuran kinerja itu. Karyawan juga dihitung kerjanya. Pegawai negeri yang dulu boleh leha-leha sekarang harus dihitung. Kamu sudah melakukan pekerjaan apa saja. Itu jadi dan itu tidak akan bisa dipantau ya, kalau tidak ada bantuan sistem. Ya. Maka pengukuran kinerja itu sekarang penting. Itu bukan hanya manusia, ya teman-teman, tapi juga hal yang lain. Ya, misalkan apa? Ya, misalkan penggunaan mobil. Mobil ini harganya berapa? Lalu operasionalnya setiap hari berapa? Nah, dari operasional setiap hari itu, maka dia dipakai, lalu pemakaian ini akan memberikan keuntungan berapa? Oh, itu diukur. Ya. Nanti seiring usia mobil yang semakin tua, dia tambah biayanya, akan memberikan nilai yang justru merugikan. Maka penting untuk mengganti dengan mobil yang baru. Itu semuanya bisa dihitung kalau ada sistem yang menghitungnya. Tapi kalau tidak, wah ya enggak bisa ngomong, ya kan? Itu pengukuran kinerja. Ya, itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Ya, mungkin ada komentar dari teman-teman. Silakan. Ini cuma satu sesi ya, Mas ya? Kita, ya, cuma satu sesi aja. Baik, kalau ada komentar, silakan pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada, maka, oh iya, sebenarnya di situ ada tugas saya buat, tetapi tugas ini sepertinya belum bisa saya sajikan, sehingga saudara ngisi forum aja, ya ngisi forum aja, atau sebentar. Oh ya, mungkin ini aja tugasnya bisa saudara catat aja ya. Saya sharekan. Ini yang nanti saudara kerjakan menggunakan ya seperti membuat paper kecil ya, paper kecil 3 halaman mungkin. Nanti saudara format PDF, lalu di-upload di tugas. Saya sharekan tugasnya. Ya itu aja. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa beda governance dengan government? Sebenarnya tadi juga sudah ada. Lalu IT governance dengan IT management. Ya. Lalu yang kedua, beda antara IT governance dengan business management. Ya. Dan yang ketiga adalah mengapa perlu belajar IT governance. Ya, sebenarnya juga sudah ada juga. Ya, silakan saudara catat itu. Tapi juga sebenarnya ada itu di slide pengantar IT governance kedua. Slide IT governance kedua sudah saya berikan juga di Kulino di halaman yang terakhir. Ya, itu ada. IT governance yang kedua, pengantar IT governance kedua yang di halaman terakhir. Ya, itu yang saudara kerjakan, dan ke minggu berikutnya ya kita setiap minggu ini ya. Minggu berikutnya kita akan ketemu untuk membahas tentang alat-alat untuk atau framework untuk mengelola TI. Begitu ya. Saya akhiri pertemuan pada
pagi hari ini. Oh, ini ada surat apa ini? Oh ya, koneksi saya ya. Baik. Ya. Kita ketemu minggu depan dan tugasnya sudah saudara submit dalam waktu 1 minggu ini. Gitu. Selamat pagi. Jaga kesehatan, selamat berakhir pekan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dari semuanya. Terima kasih, Pak. Ya. Saya izin live